Halo hai Sobat Pembelajar, bertemu lagi dengan saya Ratna Ulsifa dengan NIM 2280 2241009 dari Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A22 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Yogyakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Perencanaan Pembelajaran Administrasi Perkantoran yang diampu oleh Ibu Riana Isti Musliha SPD MPD. Kali ini saya akan menerapkan modul ajar elemen pengelolaan sarana dan prasarana fase F atau kelas 11 pada program keahlian manajemen perkantoran dan layanan bisnis jika dilaksanakan pada pembelajaran melalui Zoom meeting dengan jumlah siswa 6 orang selama 15 menit menggunakan model pembelajaran quiz-based learning. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan mengucap bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak minta tolong untuk rename nama Zoom kalian dengan nomor presensi underscore nama lengkap ya. Untuk Mbak Dwi Lutfiana silahkan untuk rename ya. Langsung aja Ibu mulai pembelajaran hari ini. Ibu izin share screen. Apakah share screen Ibu udah terlihat, teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Dari gambar yang ada di layar ini, teman-teman, nah menurut kalian itu mana sih yang disebut prasarana dan mana sih yang disebut sarana? Siapa yang mau jawab? Nanti kalian kasih alasannya ya kenapa milih itu. Siapa yang mau jawab? Ayo. Nanti Ibu kasih poin keaktifan. Mungkin Mbak Aisyah, silahkan. Menurut saya, Bu, yang sarana itu seperti komputer, telepon, terus meja, habis itu printer ada sama LCD. Kalau prasarana tuh menurut saya tuh tempat apa ya sebagai penunjang gitu loh, Bu. Terima kasih. Ya, benar banget teman-teman. Jadi untuk yang di sebelah kiri itu adalah prasarana, sedangkan untuk yang sebelah kanan itu sarana. Jadi teman-teman, untuk sarana itu merupakan sebuah peralatan yang ada di kantor seperti komputer, telepon, meja, dan kursi, kayak gitu. Sedangkan untuk prasarana sendiri itu seperti ruangan rapat, gedung-gedung di kantor, kayak gitu. Kemudian teman-teman, setelah ini Ibu bakalan jelasin terkait alur pengadaan sarana dan prasarana ya. Apakah udah terlihat? Udah, Bu. Sudah, Bu. Jadi teman-teman, di sini itu ada 5 alur pengadaan sarana dan prasarana. Yang pertama itu ada tahap perencanaan, di mana tahap ini itu kita harus menganalisis apa aja sih sarana dan prasarana yang perlu atau dibutuhkan kantor kayak gitu. Tapi kita juga harus memperhatikan budget dari kantor itu berapa. Jangan asal milih mau ngadain ini, sedangkan budget yang ditentuin itu nggak sesuai sama anggaran dari kantor. Terus yang kedua itu proses pengadaan. Jadi proses pengadaan itu kita harus mengajukan permintaan pengadaan resmi secara
secara tertulis kepada kantor kayak gitu. Setelah disetujui, maka kita harus mencari vendor yang tepat dan sesuai sama spesifikasi kita. Jadi kita tuh nggak apa-apa milih berapa vendor untuk bisa dijadikan perbandingan antara satu sama lain, biar kita tuh tahu mana sih spesifikasi yang cocok, mana sih eh, harga yang cocok sama budget yang udah ditentuin sama perusahaan kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada tahap pelaksanaan, di mana tahap ini itu tahap kita melakukan kerjasama sama vendor tadi. Kita melis apa aja sih barang-barang yang dibutuhin dan mau dipesan. Setelah itu kita bakal tanda tangan kontrak atau MOU-an sama vendor yang udah dipilih. Kemudian barang akan dikirim ke kantor kita. Untuk tahap selanjutnya yaitu penyimpanan dan pemeliharaan, di mana barang-barang yang udah datang ke kantor kita yang sesuai pesanan kita nanti itu diinventarisasi satu persatu, kemudian dilakukan penyimpanan dengan baik dan sesuai kategorinya seperti itu. Dan yang tahap terakhir itu adalah tahapan evaluasi, di mana tahapan ini itu dilakukan untuk memastikan bahwa proses dari awal sampai akhir itu udah sesuai sama kita cek apakah barang-barang yang kita pesan itu sesuai apa belum seperti itu. eh Menurut Ibu ini penjelasannya udah cukup ya teman-teman. Nah, seperti yang udah Ibu jelaskan pada minggu lalu bahwa minggu ini Ibu akan melaksanakan kuis secara siapa cepat dia dapat. Nanti itu ada 8 jenis soal ya. 4 soal itu pilihan ganda dan 4 soal itu benar salah. Nanti teman-teman itu bisa cepet-cepetan siapa yang mau jawab. Nantinya semisal ada yang mau jawab, kalian bisa raise hand dulu atau langsung open mic menyebutkan nama dan nomor presensi kalian. Nanti kalau semisal yang mau jawab, bakalan Ibu kasih poin tambahan. Walaupun jawaban dari teman-teman itu salah, tetap Ibu kasih tambahan. Apalagi yang jawabannya benar, pasti akan Ibu kasih nilai plus lagi ya teman-teman. Apakah udah terlihat teman-teman? Udah, Sudah, Bu. Bu. Jadi ini adalah soal pertama yang harus kalian jawab. Yang pertama, cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dengan jalan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain untuk kepentingan kantor disebut. Oh ya, Saya, Bu. Shirley Nova. Bu, udah raise hand dari tadi, Bu. Oh ya, silahkan Shirley. Cara pemenuhan kebutuhan dan sarana dan prasarana dengan memanfaatkan sementara barang milik pihak lain kepentingan kantor disebut menyewa A. Ya, benar sekali. Untuk soal yang berikutnya, benar ya Mbak Afni, Ibu bacakan dulu untuk soalnya. Manakah yang termasuk dalam hal-hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana kantor? Silakan Mbak Afni. Yang B, Bu, menyimpan dan memelihara sarana dan prasarana. Oke, kita cek ya jawabannya. Wah, ternyata betul ini Mbak Afni. Soal selanjutnya, apa fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana? Siapa yang mau jawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Ternyata Mbak Dea duluan ya Mbak Desti. Apa Mbak Dea jawabannya? Menurut saya itu jawabannya B, Bu, pengadaan. Pengadaan. Oke, kita cek sama-sama jawabannya. Ya, ternyata betul Mbak Dea. Terus soal yang keempat, mengapa penting untuk memperhatikan penyimpanan dan pemeliharaan sarana dan prasarana dalam perencanaan? Waduh, ini siapa? Mbak Dea apa Mbak Desti? Gantian saya, Bu. Oh, boleh. Silahkan Mbak Desti. Jawabannya menurut saya agar sarana dan prasarana tetap berfungsi dengan baik dan tahan lama. Yang B, Bu. Coba kita cek.
Ya, benar sekali. Jawabannya benar ya, Mbak Desti. Nah, masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu terkait pertanyaan benar atau salah. Nah, nanti teman-teman bisa milih pertanyaannya ini tuh pernyataan ini tuh udah benar atau pernyataannya itu salah ya. Nah, di sini ada pertanyaan pengadaan sarana dan prasarana mencakup kegiatan serangkaian untuk menyediakan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan dengan harga yang tidak perlu dipertanggungjawabkan. Oke, Mbak Shirley, silahkan. Salah, Bu, salah. Ya, benar. Jawabannya itu salah karena segala sesuatu terkait pengadaan sarana dan prasarana itu semuanya harus dipertanggungjawabkan baik secara tertulis maupun secara lisan. Terus yang kedua, pembelian adalah salah satu metode pengadaan sarana dan prasarana yang dilakukan dengan memberikan sejumlah uang kepada penjual. Siapa yang mau jawab? Saya, Bu, saya. Mbak. saya Bu, saya Bu. Gantian ya Mbak Shirley, Mbak Aisyah, coba Mbak Aisyah. Saya benar, Bu. Nah, oke kita lihat ya. Ya, Alasannya benar apa, sekali Mbak Aisyah? jawabannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, perbaikan adalah cara pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor yang belum mengalami kerusakan. Benar atau salah? Siapa yang mau jawab? Saya. Mungkin Mbak Shirley dulu ya. Silakan Mbak Shirley. Salah. Oke, kita cek. Ya, benar sekali jawabannya adalah salah. Terus ini adalah pertanyaan terakhir. Pengertian yang tepat tentang sarana dan prasarana adalah sarana untuk mencapai tujuan, prasarana sebagai penunjang. Benar atau salah? Benar, Bu. Siapa itu? Saya. Oh, Mbak Dea ya. Ya, benar sekali jawabannya adalah benar. Oke, cukup teman-teman. Jadi itu tadi kuis singkat selama pelajaran hari ini ya teman-teman. Ibu harap untuk pertemuan kedepannya lagi kalian tetap antusias untuk menjawab segala kuis-kuis yang ada di kelas kayak gitu. Nah, tadi kan Ibu lupa ya belum nyuruh kalian untuk presensi. Jangan lupa ya teman-teman presensi dulu lewat Google Classroom. Ibu tunggu. Ibu kasih waktu 1 menit. Silahkan presensi dulu. Ibu izin bertanya, itu ada tugas Ibu di classroom. Oh iya, nanti ya Mbak Shirley. Oke, Ibu cek dulu ya. Ibu sudah absen. Oke, ternyata dari teman-teman udah absen semua ya. Terima kasih ya teman-teman. Jadi teman-teman, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, Ibu bakalan kasih kesimpulan sedikit terkait pengadaan sarana dan prasarana. Jadi teman-teman, sarana dan prasarana itu emang benar-benar krusial dan sangat dibutuhkan sama organisasi di mana mereka itu sebagai penunjang untuk operasional organisasi sehingga nantinya itu diharapkan dengan adanya sarana dan prasarana bisa mencapai tujuan yang ada di perusahaan atau organisasi. Adanya pengadaan sarana dan prasarana itu sendiri digunakan agar bisa memenuhi atau menganalisis apa aja sih yang perlu dibutuhkan sama perusahaan itu. Nah, tadi kan Mbak Shirley bilang kan ada tugas di Google Classroom. Nah, itu teman-teman adalah refleksi diri. Jadi teman-teman Ibu minta untuk mengisi refleksi diri. Nah, kalian isinya itu sejujur-jujurnya ya. Teman-teman, berhubung waktunya udah mepet banget ya, kalian selesainya nggak apa-apa. Setelah
kelar kelas kalian bisa ngisi refleksi diri juga nggak apa-apa. Nah, pesan Ibu, karena minggu depan kemungkinan Ibu juga akan melaksanakan kuis, tapi secara individu kalian diharapkan buat mempelajari materi terkait inventarisasi sarana dan prasarana. Buat kalian jangan males-malesan untuk belajar ya. Iya, Bu. Baik, Bu. Mungkin cukup itu tadi kuis dan penjelasan singkat dari Ibu ya. Sebelum Ibu akhiri, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang dan lebihnya Ibu mohon Alhamdulillahirrahmanirrahim. maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama anak-anak. Silahkan kalian bisa live ya. Itu tadi Sobat Pembelajar untuk video pembelajaran yang lumayan singkat ya. Semoga adanya video ini selain sebagai tugas, video ini juga bisa dijadikan sebagai sarana belajar bagi teman-teman yang berada di SMK. Sebelum saya tutup, ada sedikit pantun nih buat teman-teman. Petik bunga di tepi jurang, bunga dipegang janganlah layu. Presentasi kita cukupkan sekarang. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu.